Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Kita bersyukur dan senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayahnya, silakan Bang di depan di sebelah sini. Bang Refli juga di depan. Sama beliau ini jadi kelihatan muda. Iya. Salam dan selawat pada junjungan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Terima kasih atas kehadiran semuanya, dan terima kasih saya ucapkan pada para narasumber. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini dalam acara podcast pilihan rakyat dengan tema 4 gulipat duit pajak. Jadi ada skandal besar kasus pajak. Di depan kita ada Bapak atau Abang kita, Dr. Insinyur Muhammad Said Didu, IPU. Beliau adalah Sesmen BUMN tahun 2005-2010, dan kita kenal sangat banyak sekali memberikan kritik dan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi bangsa yang kita alami dalam 10 tahun terakhir, saya kira Bang ya. Dan saya kira kita cukup mengenal beliau, malang melintang di dunia media, aktivisme, dan kegiatan-kegiatan diskusi yang mungkin hari-hari beliau hadir. Kemudian ada Bang Dr. Tony Rashid yang sering kita baca tulisannya di berbagai media. Beliau adalah pengamat sosial politik yang juga bukan hanya pengamat tapi pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa melihat banyak sekali karya-karyanya yang kita baca di media. Kemudian Bang Said, Bang Tony, ada Bang Refli Harun juga nih. Saya harap nanti berbicara juga karena sudah hadir, dan kita berharap juga meramaikan suasana diskusi kita pada hari ini mengenai skandal pajak ini. Bapak-bapak pembicara, abang-abang, di depan kita ini ada para peserta aktif. Ada Pak Jusman Dalle, ini adalah Direktur Tali Foundation, penulis, kolumnis juga di berbagai media nasional, Kompas, Republika, dan berbagai ini. Praktisi ekonomi digital dan pengusaha juga. Ada juga Ustadz Dr. Zaitun Rasmin, bisa di depan Ustadz? Di sini bisa. Beliau adalah ketua dari Wahda Islamiyah. Kita banyak mendapatkan siraman rohani dari Ustadz. Ada juga beberapa peserta ini dari, ada Bang Teguh, Bang Cahya Gunawan tadi, dari yang nulis bukunya Hairul Tanjung itu, Si Anak Singkong. Itu beliau nih, wartawan senior Kompas. Ini di depan Bang, sholat dulu tadi. Di sini nih di depan, Bang Cahya. Ada juga beberapa aktivis ekonomi, ada dari Kemendak, ada dari ini. Mahasiswa dari UIN kalau nggak salah, UIN Ciputat. Ya, apa kabar adik-adik? Baik semuanya. Dari kami Tangerang Selatan ada juga ya. Dari IKAMI Sulsel, ini Bang Said itu nih senior kita di IKAMI ya. Iya. Jadi begitu Bang, ini peserta aktif ini semuanya mewakili berbagai komunitas yang saya kira dengan saling mencerahkan pada hari ini kita bisa mendapatkan satu hal yang bisa kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat nanti, baik di media maupun di kehidupan kampus maupun di masyarakat. Nah, saya kira sedikit saya jelaskan bahwa posko pilihan rakyat ini adalah satu medium atau center of ide dan kreativitas. Jadi di situ kita punya gagasan, kita bergabung dan berkomunitas dan menghasilkan
satu gerakan perubahan berikutnya, sekaligus mengcounter apabila terjadi nanti potensi kudeta konstitusi, kata Ustadz Tamsil Lindrung yang biasa menyebutkan itu. Beliau adalah inisiator dari Posko Pilihan Rakyat, dan salah satu programnya juga adalah kita mengadakan diskusi setiap pekan seperti ini, dan kita abadikan di media sosial seperti YouTube dan sebagainya, dan berharap itu menjadi satu amal jariah buat kita semuanya sehingga bisa membuat perubahan di dalam bangsa kita ini ke depannya. Ya, baik yang bersifat revolusioner maupun yang bersifat gradual. Ya, kalau revolusioner kan adik-adik, ya mungkin nanti Bang Said Didu dan Bang Tony, Bang Refli Harun bisa memberikan langkah-langkah untuk perubahan sosial itu seperti apa. Tapi berikan dulu landasannya kenapa kita harus meramaikan masalah skandal pajak ini. Oke. Baik, saya kira itu pengantar sedikit. Kita mempersilahkan kepada Bang Said Didu untuk memberikan dulu pencerahan. Ada apa masalah ini terungkap selain karena memang ada istilahnya itu takdir ilahiyah. Ini ada kisah roman picisan anak-anak muda yang rebutan anak gadis, kemudian berkelahi, berantem, kemudian terjadi penganiayaan. Terungkaplah fenomena flexing itu, pamer-pameran, ternyata punya orang tua yang itu pun dari orang tuanya yang didapatkannya tidak dengan cara-cara yang benar, sehingga bergulir, sehingga banyak sekali di tengah media sosial itu satu anak umur 15 tahun bisa menggoncangkan Kementerian Keuangan dan kemudian membuat presiden harus berkomentar terkait dengan masalah pajak ini. Mungkin Bang Said itu bisa memperjelas. Terima kasih. Bisa pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan duduk bersama Bung Refli Harun, Bung Tony Rosid, dan Ustaz Zaitun di belakang. Saya memulai bahwa sepertinya Allah sedang membuka borok bangsa ini untuk diperbaiki. Bukan borok bangsa ini, borok kepemimpinan bangsa ini. Bangsa ini nggak ada boroknya, kepemimpinan bangsa ini lewat perempuan. Pertama, Satgasus polisi terbuka tuh lewat Putri, Mbak Putri, istrinya Pak Sambo gitu kan. Sehingga Sambo emosional, terbukalah semua kasus di polisi. Kasus bandar narkoba yang disponsori polisi terbuka oleh istri-istrinya Teddy Minahasa. Linda. Kasus pajak terbuka dari anak gadis 15 tahun. Dan yang lain-lain sekarang terbuka borok para pejabat ini dari istri-istri mereka yang hidup hedonis. Jadi saya berharap sebenarnya Sri Mulyani menjadikan dirinya perempuan kelima atau keberapa yang membuka borok bangsa ini untuk diperbaiki. Itu harapan saya. Ya, betul. Kita doakan mudah-mudahan Sri Mulyani betul-betul menjadi perempuan kelima yang membuka borok untuk diperbaiki. Iya. Oke, kita bicara skandal pajak supaya publik paham. Nama korupsi pajak itu dapat dilihat dari tax ratio. Negara yang korupsinya rendah itu tax ratio-nya biasanya 30%. Tax ratio adalah jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari PDB. Jadi kalau PDB-nya 20.000 triliun, maka 30% kali 20.000 triliun. Sekitar kita 4.000 triliun. Nah, semakin rendah tax ratio suatu negara, dipastikan negara itu negara korupsi. Dipastikan. Negara yang rata-rata yang baik itu sekitar 25-30%. Negara yang banyak korupsi itu biasanya rendah sekali. Kita pernah mencapai tax ratio pada saat pemerintah SBY itu mendekati 15%. Saya ulangi, tax ratio mendekati 15%. Pada saat pemerintah Jokowi anjlok pernah 7,8%.
7,8%. Nah sekarang tahun 2022 kemarin naik mendekat 10%. Itu pun disebabkan oleh karena PPN dinaikkan menjadi 11%. Tax amnesty dan lain-lain banyak sekali yang dibuka. Terus harga batu bara naik, harga CPO naik, harga tambang naik. Nah semua naik sehingga mencapai 10%. Nah sekarang kenapa sih yang menarik kemarin Pak Mahfud MD mengungkap bahwa ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun. Nah, dengan semangat PPATK menyatakan betul sudah 200 kali kita sampaikan, ya kan Pak? Sampai semangat begitu. Tahu-tahu kemarin mungkin dipanggil atau terpanggil atau diancam datang ke Kementerian Keuangan. Setelah keluar dari Kementerian Keuangan langsung bersih-bersih itu PPATK, kami tidak pernah menyatakan itu korupsi, itu pencucian uang. Jadi ini negara apa kayak begini gitu. Ya mungkin juga saya berharap rival saya di fans bola, Profesor Mahfud MD segera pulang karena setelah di Australia anak buahnya digembosi dan langsung melempem kayak kerupuk masuk air gitu. Langsung membantah pernyataan sebelumnya. Nah, kita harus bertanya ada apa di balik ini. Nah, sekarang saya ingin masuk bagaimana sih tax ratio itu menjadi ukuran korupsi pajak. Pajak artinya perpajakan loh ya, pajak, bea dan cukai, itu namanya perpajakan. Nah, saya mencoba menghitung seandainya tax ratio tetap 15%, seandainya tax ratio tetap 14,9%. Dan ingat, tax ratio 14,9% itu masih jauh sekali di bawah standar 25%. Agar rakyat paham, setiap 1% tax ratio itu menambah pendapatan negara 200 triliun. Setiap 1%. Jadi kalau turun 1% itu kehilangan pendapatan negara 200 triliun. Memakai ukuran tahun lalu. Karena tahun lalu pendapatan pajak, saya lagi menyatakan, kalau saya menyatakan pajak itu perpajakan ya. Itu pajak, bea dan cukai. Nah, itu turun sekitar 15%. Kalau turun 15% artinya kita ada kehilangan pendapatan negara 1.000 triliun tahun lalu saja. Tahun lalu saja, bukan 1.000 triliun pajak ini, tahun lalu saja. Sekarang uang itu di mana terjadi? Uang itu, kalau pajak itu kan ada pajak, tidak ada dirjen pajak pun terpungut. PPN, Anda beli ini pasti kena PPN, Anda apapun kena PPN, Anda beli bensin kena PPN, Anda makan diri kena PPN. Itu kan istilahnya pajak sapu jagat, nggak perlu dirjen pajak. Ada pajak yang harus berhubungan dengan pegawai dirjen pajak, yaitu biasanya PPh badan, pajak perusahaan. Nah, kalau bea cukai lebih parah, karena itu ruang permainannya tinggi sekali. Karena berubah, sama-sama mengekspor atau mengimpor logam, besi. Tapi besi itu banyak kelasnya. Dia pindahkan kelasnya saja, kelasnya pajaknya, maka dia dapat selisih banyak. Itulah kenapa pegawai bea cukai di berbagai daerah tuh hedonisnya nggak keturunan, karena dan penghasilannya tiap hari, karena tiap hari berguna. Itu bersentuhan terus oleh wajib pajak. Yang menarik, biasanya mereka tuh tegas kepada rakyat kecil supaya kelihatan bekerja. Orang mahasiswa pulang dari sekolah, kirim bukunya ke sini, langsung dikejar-kejar oleh bea cukai. Padahal disangkanya mau jual buku, padahal buku pelajarannya dia yang ini. Tapi itu diusahakan akan tegas, supaya menutupi dia nggak tegas dengan yang besar-besar. Itu cara mereka. Nah, saatnya kita membuka cara mereka seperti itu. Nah, sekarang tadi saya katakan 1.000 triliun. 1.000 triliun itu ada di mana? Biasanya itu di luar dari pajak negotiable yang bisa dinegosiasikan. Nah, biasanya yang membantu mereka menghitung adalah konsultan pajak. Dan konsultan pajak biasanya adalah bekas pegawai pajak.
Muter-muter aja. Muter-muter aja, bekas pegawai pajak, karena dia tahu teman-temannya di dalam. Iya, iya, iya. Nah, pegawai pajak itu biasanya sudah tahu ke jalur mana, jadi sama dengan di perkara, diarahkan ke hakim mana barang ini. Gitu kan. Nah, itulah jangan heran namanya, siapa namanya yang ketangkap bapaknya yang Rafael. Bukan. Rafael, bapaknya Rafael. Rafael namanya. Iya, bapaknya. Rafael Alun. Rafael itu kan adalah Kabak Umum Kanwil Pajak DKI. Oke. Jakarta Selatan. Nah, Kabak ini kira-kira yang membagi kayak kalau di pengadilan itu sekretaris. Ingat sekretaris Mahkamah Agung yang membagi-bagi perkara. Jadi, nah itulah kira-kira tugas dia. Konsultan pajak menyampaikan, ada barang nih. Oke, yang mana yang lemah bawa ke sana. Ya kira-kira begitu lalu lintas. Mereka tidak enak juga membuka ini boroknya orang. Nah, jadi jangan heran orang bila menyatakan dia kan bukan penyidik pajak, iya, tapi pengatur lalu lintas permainan. Kira-kira gitu, pengatur lalu lintas permainan sehingga melonjaklah ada di berangkas 53 miliar gitu kan, saking pusingnya. 1.000 triliun ini berputar di mana? Kan begini, ada uang, saya menyatakan 1.000 triliun, kalau naik 20% itu 2.000 triliun loh. Iya. Kalau 2.000 triliun, maka nggak perlu lagi kita ngutang. Oke? Nah, ini kan ada 1.000 triliun, saya anggap aja tax ratio 15%. Saya anggap itu karena pernah tercapai pada saat pemerintah SBY dan menterinya Sri Mulyani juga. Pada saat itu, yang tercapai itu. Nah, Menteri Sri Mulyani juga menterinya turun 5%. Jadi saya bingung Sri Mulyani sebenarnya ini seperti apa? Saya bingung. Nah, 1.000 triliun ini di mana? Ini kan uang yang harus masuk ke negara. Karena tidak masuk maka melayang-layang. Hasil negosiasi itulah kira-kira masuk ke 3 tempat. 1, bagian masuk ke petugas pajak. Bagian kedua masuk ke konsultan pajak sebagai penghubung tadi. Bagian ketiga kembali kepada wajib pajak. Wajib pajak. Nah, uang inilah yang menjadi uang haram dipajak 1.000 triliun kira-kira. Jadi perkiraan saya di Indonesia setiap tahun ada minimal saya katakan ya. Karena kalau tax ratio naik 1% itu 200 triliun. Nah, kira-kira 1.000 triliun yang menjadi. Nah, jadi saya waktu Pak Mahfud MD perlu kita tahu itu menyampaikan sebagai ketua TPPU loh, bukan sebagai Menko Polhukam. Tim pencucian pemberantasan pencucian uang lah. Dia ketuanya. Rangkap penugasan. Sebenarnya bagus kalau dia konsisten di situ. Iya. Gaji nggak boleh double. Nggak boleh ya. Nah, yang menarik itu. Ya, karena Pak Parade di ngomongin itu, saya bilang sebenarnya rangkap jabatan, rangkap gaji itu Menteri Keuangan bisa menyelesaikan dalam waktu setengah jam. Iya. Tapi setelah tahu bahwa ternyata beliau merangkap 30 jabatan, baru saya tahu kenapa tidak mau berubah. Kira-kira itu penyebabnya. Itu pasti Menteri Keuangan marah. Tapi sebenarnya begini, perlu saya jelaskan, saya bilang kenapa setengah jam supaya publik jangan sampai dianggapnya benci Subriliannya dia. Iya. Menteri Keuangan punya kewenangan mengatur pendapatan ASN. Jadi kalau dia ingin merubah itu, maka karena yang dipersoalkan rakyat itu bukan rangkap jabatannya, rangkap pendapatannya. Iya. Double pendapatannya. Iya. Kalau mau dikasih tugas Pak Habibie itu pernah rangkap jabatan 27. Tapi tugas Pak Harto apapun dikasih. Sampai membentuk ICMI pun dikasih, itu nggak ada honornya itu. Nah, sekarang kalau Menteri Keuangan mau, maka dia hanya bikin keputusan Menteri Keuangan tentang pembatasan dan pengaturan pendapatan aparatur sipil negara ASN. Ya. Dia kasihlah umpamanya maksimum 200 juta, kalau lebih dari itu maka disetor sebagai pendapatan negara, gitu kan? Kira-kira begitu. Tapi nggak dilakukan. Nah, baru saya tahu mungkin penyebab dia lakukan karena kehilangan besar juga di 30 jabatan itu. Nah, yang dilarang itu hanya sebenarnya yang dilarang di rangkap jabatan itu hanya gaji yang bersumber dari APBN. Honor itu macam-macam, itu bisa macam-macam. Nah itu tempat penyelundupan juga. Nah, saya kembali kepada. Iya. Nah, sekarang jadi kalau
jangan heran kalau orang pajak banyak uang beredar, karena sebenarnya gampang. Biasanya kan laporan pajak itu PPh itu Maret tiap tahun. Iya. Nah, kalau bea cukai itu tiap hari. Nah, di sini saja ditelusuri kejadian itu. Tapi saya yakin, jadi saya menyimpulkan dulu untuk bahan diskusi bahwa saya bisa memastikan bahwa korupsi pajak di Indonesia sangat tinggi karena tax ratio kita itu sangat rendah. Tax ratio negara yang hampir tidak ada korupsinya itu 30%. Yang ada sedikit-sedikit adalah 25%. Yang banyak korupsinya itu di bawah 10%. Dan kita sudah sepertinya di tingkat di bawah 10%. Nah, saya anggap saja setiap penurunan di Indonesia tax ratio, setiap penurunan atau penurunan 1% itu setara dengan kehilangan atau adanya potensi korupsi 200 triliun setiap 1%. Nah, sehingga saya menyatakan bahwa di Indonesia hanya mengambil tax ratio 15%, itu kira-kira ada 1.000 triliun uang yang potensi dikorupsi. Nah, kalau 20% berarti ada 2.000 triliun dong per tahun yang dikorupsi. Jadi kalau ini pajak bersih, maka saya yakin utang tidak perlu, karena kita yang utang itu sekitar sekarang mendekati 1.000 triliun per tahun. Ya udah, tax ratio-nya. Tapi saya mengingatkan, tax ratio jangan menghantam rakyat kecil. Jangan menghantam rakyat kecil. Nah, dia ini adalah pendapatan negara dari yang besar-besar. Nah, itulah kenapa penting sekali orang-orang berintegritas masuk ke Dirjen Pajak. Dan kedepannya seperti apa? Saya sih berharap Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai itu dilepaskan dari Kementerian Keuangan menjadi badan khusus yang diisi oleh orang-orang yang radikal, tanda kutip. Yang radikal, yang hanya takut kepada Allah, ditempatkan di situ dan bukan di bawah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tugasnya adalah mengatur belanja. Oke. Nah, Kementerian Keuangan sekarang itu menjadi sangat berkuasa setelah Undang-Undang Keuangan Negara diubah tahun 2003. Sehingga fungsi Bappenas yang merancang anggaran hilang. Kemudian dipegang semua oleh dia. Jadi Kementerian Keuangan untuk bayangkan berkuasanya. Dia yang mengatur pendapatan, dia mengatur penggunaan, dan dia yang memeriksa pengeluaran. Ya, itulah menurut saya adalah Menteri Keuangan dengan undang-undang itu adalah yang maha kuasa tanda kutip di negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bang. Ini informasinya ini sangat A1 dan ya itu tadi tax ratio-nya turun, korupsi pajaknya naik. Iya kan? Jadi kalau kita harusnya dapat 30%, ada penyimpangan korupsi pajak mungkin hampir 1.500 triliun kalau nggak salah ya. Kalau 20% aja 2.000 triliun. 20% 2.000 triliun. Jadi dikemanain uang itu? Mulai dari Menteri Keuangan dengan 20 atau 30 rangkap jabatan sampai ke eselon 2 bernama Rafael Alun yang mengkorupsi sampai dia punya 500 miliar. Luar biasa. Jadi tapi ini Bang menarik, tapi jangan dijawab dulu karena saya mau berpindah ke Bang Tony dulu. Nanti dipertajam soal rangkap jabatan 30 jabatan tadi dengan aliran 300T tadi Bang. Itu nanti bisa diperdalam kalau Abang nanti masih ada waktu diperdalam di situ. Saya berpindah dulu ke Bang Tony sebelum ke Bang Refli. Dampak dari ini semua, dampak dari terbongkarnya kasus ini yang kemudian efek dari apa yang masyarakat rasakan. Batin masyarakat ini seperti apa ini Bang Tony? Kira-kira ada kemarahan nggak diam-diam dari masyarakat ini? Atau ada potensi rame-rame jangan bayar pajak, tapi saya berharap bukan ke situ.
tapi lebih ke kemarahan kepada para pejabat-pejabat pajak ini. Mungkin Bang Tony bisa menjelaskan lebih jauh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang ada di sebelah kanan kiri saya, Bang Said Dido dan Bang Refli, semua yang hadir. Kalau ditanya ada kemarahan enggak rakyat kita terkait dengan kasus ini? Pertanyaan Anda deh, emang rakyat kita bisa marah? Mau marah, kasih BLT dia, gak jadi marah. Mau marah, aktivisnya ya dikasih kerjaan jadi buzzer, dia juga. Ya. Mau marah, pesantrennya dibangunin, gak jadi marah juga. Udah tahu lah cara bagaimana melunakkan orang yang mau marah, kira-kira. Ya. Sehingga kemudian tidak bisa jadi marah. BEM tadi konsolidasi, kemudian rapat, datang orang, dibilangin, kira-kira kalau 20 M cukup nggak jadi juga, konsolidasinya bubar. Inilah situasi sekarang. Tahu bagaimana melunakkan orang yang punya potensi marah. Jadi begini kira-kira. Kita punya rumah, ada motor di dalam. Motor kita dicuri, ya, kita bisa tersenyum karena apa? Disedekahi 100.000. Jadi motor yang hilang ditukar 100.000, kita bisa senyum. Itulah kita saat ini. Bagaimana mau marah? Kecuali tunda pemilu, marah tuh. Itu marah beneran itu. Kecuali 3 periode itu marah betulan. Ya. Kecuali Anies Baswedan dikriminalisasi, itu marah beneran. 3 hal inilah yang bisa membuat kemarahan. Yakin ya? Saya yakin berbasis kepada teori. Kebetulan memang spesialisasi keilmuan saya di sini, sehingga sedikit banyak agak peka dan sensitif berkaitan dengan transformasi politik berbasis kepada solidaritas sosial, sehingga melahirkan konflik. Cerita tentang pajak ini kan hanya pintu, dan seringkali kita dibukakan pintu, lalu kita melihat kebobrokan yang ada di dalam rumah itu. Kita masuk, kemudian cerita-cerita di dalam rumah balik lagi keluar. Kerusakan kursi di dalam rumah, meja di dalam rumah, lemari di dalam rumah, begitu banyak tikus di dalam rumah, itu hanya menjadi sebuah pembicaraan kita, kemudian kita melenggang keluar dari rumah itu dengan senyum. Apalagi kalau kita bisa mengambil sedikit sesuatu yang ada di rumah itu, senyumnya makin lebar keluar dari pintu itu. Dan terus-menerus seperti ini. Contoh misalnya Satgasus. Satgasus itu saya tahu sudah 1,5 tahun yang lalu. Kata Bang Said, ada faktor kebetulan. Kalau anak agama bilang ada skenario Tuhan bicara di situ terbuka. Tidak masuk akal seorang jenderal bintang 2 bisa membunuh anak buahnya di dalam rumahnya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. Ini pintu. Pertanyaannya, apakah dibuka betul di situ Satgasus bermain dengan judi online? Pertanyaannya, apakah sekarang judi online itu berhenti? Pintu dibuka, hanya kita lihat jadi barang diskusi, ya. Kemudian pintu yang lain dibuka lagi, kita lihat pintu yang lama terlupakan. Pintu ini jadi bahan diskusi, di dalamnya dibuka pintu yang lain lagi, terlupakan. Yang kemudian kita sebut dengan pengalihan isu. Pengalihan isu baik by design maupun tidak by design, dan terus menerus. Satu kasus terlupakan, masuk kasus baru. Masuk kasus baru, muncul kasus lagi, terlupakan lagi. Dan terus menerus terjadi seperti itu. Dan ini kita dibukakan pintu yang agak lebar. Apakah kemudian ini akan menjadi sebuah trigger terjadinya perubahan untuk memperbaiki sistem atau tidak?
Kalau kita problem yang ada di pajak itu adalah yang pertama soal regulasi. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikelola dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Tambang misalnya, itu kekayaan nggak yang dimaksud dalam bumi dan air? Berapa pajaknya? Bumi resources sekarang itu paling tinggi untuk suatu barang. Kalau dihitung-hitung itu bisa per tahun keuntungannya 300-400 triliun. Kemudian ada nomor 2, hitung-hitung 150 triliun juga dapat punya 5 orang dan seterusnya. Saya mau tanya, berapa pajaknya? Pajak batu bara, pajak nikel sekitar 15%. Ini regulasi yang menurut saya berlawanan, bertentangan dengan pasal 33 ayat 3. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenapa tidak dibikin seperti reklamasi? Reklamasi bahkan di air, kemudian dibikin reklamasi dengan modal sendiri, 65% untuk pemerintah, untuk negara, 35% untuk pengembang. Kalau tambang itu 65%, hasil bersihnya yang 65% itu untuk negara, kira-kira kita perlu bukan apa? Kira-kira mahasiswa kuliah perlu bayar apa? Tambang kita luar biasa, setiap gunung itu ada tambangnya. Kenapa cuma 15%? 15% pun ini orang punya iup, punya tambang 30, iupnya cuma 10, yang 20 numpang ilegal. Kalau numpang, kalau ilegal berarti kan nggak bayar pajak. Yang 10 ada iupnya bayar pajak, itu pun panggil pegawai pajak, panggil yang jadi konsultan pajak, pensiun jadi konsultan pajak lebih besar. Caranya gimana? Pajak misalnya bayar 1 triliun, 500 miliar bayar pajak, yang 500 berbagi berdua, 250 untuk konsultan, 250 untuk pegawai pajak. Jadi yang dibayarkan orang itu adalah hanya separuh, 50%. Dan ini juga berlaku umumnya di perusahaan-perusahaan. Itu saja masih cukup ngempor. Coba kita bisa bayangkan berapa potensi kebocoran pajak kita. Dan itu dikerjakan secara struktural, dikerjakan secara sistemik. Maka wajar kalau kemudian ada pegawai pajak, dia belum sampai eselon 4 misalnya. Pegawai pajak kemudian dia punya saham di mana-mana. Ada 50 saham berperusahaan. Udah, kamu konsultan pajak di sini, bagianmu jadikan saham. Aman. Wajar kalau kemudian mereka punya saham di mana-mana. Polanya seperti ini. Coba kemarin dibuka dengan ada 300 triliun yang beredar di Kementerian Keuangan. Yang mula-mula itu diasumsikan sebagai korupsi, lalu belakangan pencucian uang. Pertanyaannya, ngapain uang dicuci kalau tidak hasil korupsi? Ngapain uang dicuci kalau tidak hasil maling? Ngapain uang dicuci kalau tidak hasil rampok? Saya terus terang ketika membaca, bangun tidur, saya lihat baca berita tentang rektor Unila yang dia punya deposit 1 miliar, kemudian dipilotkan di ban atau di blokir. Menetes dari mata saya, dari ini serius. Kenapa? Mereka menggeser uang triliunan, mereka menggeser ribuan miliar, itu anteng-anteng saja. Ini orang ngumpulin duit, kalau dia punya rumah bagus namanya di kampung, itu paling harganya 1-2 M. Beda rumah bagus yang di Menteng, 300 M. Makanya kalau orang Menteng jual rumah ke pinggir, biasanya nambah jadi 3 rumah plus isinya. Biasanya gitu. Kok siap? Maksudnya semangat sekali. Oh, Menteng. Jadi itulah modus yang dilakukan, 1 miliar saja. Ya, itu pun banyak untuk membantu
organisasi. Dan karena seolah-olah korupsi besar. Sekorup-korupnya rektor, gitu kan? Ini saya mau cerita, ini cerita mengenaskan. Ada promotor disertasi saya dulu. Saya nggak perlu sebut namanya, ngobrol berdua di ruang teras. Saya lupa kalau beliau barusan pensiun. Saya bilang, Prof, saya ini mau ngejar profesor. Kalau dokter kan biasanya ngejarnya di sana, memang sudah akademisi kan gitu. Saya pengen ngejar profesor, tapi ada trauma, Prof. Kenapa? Ketika menjadi profesor itu gajinya, ya, itu 25, apa tunjangan, TKP-nya itu sekitar 25 sampai 30 juta. Di usia 65 tahun pensiun, kembali lagi dia punya gaji 4 juta, tinggal 4 juta. Harusnya masa tua dia menikmati hasil jerih payah dan perjuangannya, tapi justru malah menjadi miskin. Apa yang terjadi? Pingsan saat itu, Profesor itu. Saya teriak-teriak masuk ke rumah, Bu, Ibu, Profesor pingsan gitu. Saya takut kelewat. Rupanya Profesor ini barusan pensiun. Ketika pensiun itu ada semacam tekanan luar biasa, gaji 25 juta, kemudian masa tuanya tinggal 4 juta. Itulah nasibnya para profesor kita. Terus kemudian coba belajarlah. Ini biasanya ngajarin juga teman-teman DPR, ngajarin gimana korupsi juga. Pengacara ngambil dikit, ya. Terus kemudian ketangkep. Seolah-olah ini besar. Memang kadang-kadang standar, ya seringkali ya, standar akademisi, standar moralnya akademisi itu jauh lebih tinggi daripada standar moralnya para politisi. Jadi para politisi dosa 2000 dianggap 1, bahkan dianggap tidak dosa. Buktinya apa? Sudah jelas ketangkep, ya, sudah jelas menjadi masuk penjara, bisa jadi koruptor. Ya, staf khusus ada, komut ada. Nggak ada standar moral gitu, nggak ada standar etik. Tapi sekali seorang dosen, sekali seorang kiai, sekali seorang akademisi, sekali seorang rektor, ya korupsi hal yang kecil menjadi penjara. Coba lah, di kampus itu ada 40 juta, itu penelitian diperebutkan oleh begitu banyak orang. Ya. Kemudian kalau sudah dapat itu untuk 3 orang penelitian itu 40 juta. Sementara mereka, para politisi, geser sana, geser sini, para pegawai pajak ya, gesernya enak sekali. Ya wajar kalau pegawai pajak itu punya 40 rekening, wajar kalau pegawai pajak itu punya 50. Ini lagi-lagi satu soal regulasi. Yang kedua adalah soal kalau orang itu menunjukkan keteladanan. Menteri bilang tidak boleh pakai moge, tidak boleh berlebihan. Kapolri juga pernah bilang tidak boleh polisi pakai berlebihan dan sebagainya, menampilkan di situ. Itu kan seolah-olah, kamu korupsi, tapi jangan kamu tampakkan. Silakan maling, tapi jangan kamu tunjukkan. Kan seolah-olah begitu. Apa urusan para menteri ini atau para pemimpin ini, ya, dengan kehidupan pribadi orang? Kenapa yang diurus begitu? Kehidupan pribadi yang diurus adalah dia di situ juga kerjanya benar apa enggak, dia maling apa enggak, itu yang mesti diurus. Ini salah kaprah. Karena itu, ya, harus dikembalikan. Kalau kemudian pemimpin itu, ya, elit itu menunjukkan gaya hidup yang korup, gimana anak buahnya nggak korup? Ada istilah orang Sunda begini, lisanul hal afsahul min lisanil maqal. Orang akan melihat apa tindakanmu, bukan ini satu ucapanmu. Kalau kamu korup, kamu bilang sama anak buahmu jangan korup, anak buahmu akan niru kamu korupsinya. Kalau kamu korup berarti seolah-olah kamu memberikan contoh atau mengajak-ngajak kepada anak buah, ayo pada korup seperti aku. Kita miskin keteladanan para elit politik, kita miskin keteladanan para pemimpin kita. Coba jadi politisi atau punya jabatan baru, kehidupan nggak lama udah berubah, rumahnya berubah, gitu kan? Terus kemudian kendaraannya berubah, pakaiannya berubah,
gaya hidupnya berubah, pergaulannya berubah, bahkan kadang-kadang istrinya pun berubah, bertambah lah, ya kan? Oh iya. Ini yang terjadi. Bagaimana rakyat atau anak buah menteladani? Selama masih tidak ada keteladanan, sulit kita membangun sebuah sistem. Yang ketiga adalah sistem pengawasan yang lemah. Sistem pengawasan internal maupun eksternal. Dalam konteks pengawasan, mana sih yang ada nggak bisa dinego? Kalau malaikat bisa dinego pun akan dinego. Pertanyaannya, kayak misalnya Irjen, emang nggak bisa dinego? BPK emang nggak bisa dinego? Polisi emang nggak bisa dinego? KPK emang nggak bisa dinego? Ini Sri Mulyani, kita juga harus objektif. Banyak kelemahannya termasuk semua menteri. Sebelum Pak Jokowi, dari dulu presidennya, kalau namanya dia mau dilantik, itu ada yang tanda tangan. Tanda tangan bahwa dia tidak merangkap jabatan, atau dia hanya jabatan sebagai seorang menteri. Kenapa? Kita belok undang-undang kan tidak boleh gaji 2 kali, atau honor boleh. Itu lupanya. Nah, honor angka 30, gitu kan. Itu tanda tangan. Itu adalah SOP. Dan Pak Jokowi pada tanggal 26 bulan Agustus 2014 mengatakan tidak ada rangkap jabatan, termasuk kalau ya, orang partai jadi menteri, lepaskan jabatan di partai itu, termasuk ketua umum. Tapi sekarang menteri Golkar ketua partai, terus perdagangan PAN ketua partai. Kita nggak habis pikir gitu. Mau ngomong apa lagi gitu. Kalau kemudian diprotes, itu pelanggaran, katakanlah ada rangkap jabatan pelanggaran terhadap undang-undang, undang-undangnya dirubah. Gitu. Ya. Jadi undang-undang harus tunduk kepada kemauan politik, bukan kemauan politik yang dibatasi oleh undang-undang. Ini masalahnya. Jadi kalau kemudian undang-undang itu disesuaikan dengan kepentingannya, kepentingan politik, mau pakai standar apa lagi kita bernegara? Kita tidak tahu kasus pajak ini bisa nggak terjadi sebuah ledakan. Kalau Bang saya bilang tadi semua sudah mulai nonton, tekanannya luar biasa, bukan hal kecil, tekanannya luar biasa dan itu bisa menekan kemana-mana. Orang sekelas Pak Mahfud MD saja, ya. Coba perhatikan. Pertama diungkap, apakah kemudian makin naik, apakah kemudian makin turun? Itu perlu dicari variabelnya yang menyebabkan atau menjadi faktor yang menyebabkan kenapa makin tinggi, makin membesar atau kemudian makin mengecil. Contoh misalnya ketika pakai timah, kita tahu, misalkan 2 hari setelah itu saya dapat kabar siapa operator di lapangan pakai timah itu. Kemudian saya tulis siapa di belakang pakai timah, datanya. Ketika pakai timah itu, pertama Menko Polhukam bilang, oh kita harus dorong KPU untuk melawan, untuk banding. Hari berikutnya dia bilang, oh itu salah itu, pengadilan mulai keras, gitu kan? Berarti potensi ledakan besar di situ. Dan ini kan bukan yang pertama kali. Tapi kalau kemudian kita mengungkap kasus, pertama ledakan besar, kemudian makin kecil, makin kecil, makin kecil. Apakah tekanannya besar? Apakah ini menjadi alat negosiasi? Saya harus ungkap juga kelebihan Sri Mulyani. Sri Mulyani adalah orang yang tidak tergantikan menurut dunia internasional karena percayanya pada Sri Mulyani. Di sisi lain, memang Sri Mulyani orang yang cukup berani untuk soal penganggaran. Dicari permasalahannya. Kalau penganggaran, DPR itu nggak bisa menekan Sri Mulyani. Termasuk sejumlah institusi tidak bisa menekan. Ini adalah lubang bagi mereka ya untuk membalas terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani. Ada beberapa institusi yang kemudian orang-orang yang marah kepada
Sri Mulyani. Kita juga harus objektif melihat itu. Dan ini dijadikan sebagai trigger bagi banyak pihak. Apakah kemudian yang terpenting bagi rakyat adalah ini adalah trigger terjadinya sebuah perubahan? Tapi kita nggak yakin. Kalau saya yakin, ini akan terjadi perubahan regulasi atau perubahan kebijakan atau perubahan sistem dalam Kementerian Keuangan. Nampak satu perempuan lagi. Oh, artinya ini belum yakin, masih perlu satu lagi ya? Skandal dulu. Iya, perlu satu lagi. Sama tanya Pak Refli, kira-kira yakin nggak ini menjadi trigger untuk perubahan sebuah sistem? Nanti nggak ada. Ini lagi survei. Iya, gitu. Jadi terus menerus itu dibuka, terus kita dipertontonkan, tapi terus menerus juga kita tidak pernah menjadikan itu sebagai sebuah golden moment untuk melakukan perubahan atau perbaikan sebuah sistem. Ini adalah poinnya. Dan yang terakhir itu adalah law enforcement kita yang lemah. Selama penegakan hukum itu tidak tegas, tidak proporsional, maka pelanggaran apapun akan memiliki ruang yang luas untuk memainkan dirinya. Itu kata pencitraan. Selama law enforcement itu lemah, maka karakter bangsa ini tidak akan pernah terbentuk. Karakter bangsa dibentuk oleh law enforcement. Ada jutaan ustadz ceramah, sederhana menganalogikan. Ini ada di kementerian itu kan setiap dua ada ceramah ustadz. Asal populer, ada setengah populer, ada yang populer. Ya. Setiap duhur, apalagi saya Ramadan, ada tarawihnya juga, ada buka puasanya juga. Rutin setiap hari, bahkan ada duhanya juga. Rutin setiap hari. Pertanyaannya, ada nggak perubahan, efek perubahan dari ceramah para ustadz itu? Kita seringkali menghadapi problem sistem dengan terapi individu, dan ini tidak akan pernah selesai. Terima kasih. Aplaus buat abang kita, Bang Dr. Tony Rosyid. Iya, luar biasa. Jadi tadi saya tangkap bahwa memang faktor pengawasan, sistem yang kurang bagus, kemudian law enforcement, dan kemudian kita lihatlah terjadi segala hal yang kurang menyenangkan di dunia pajak saat ini. Karena Rafael ini kan eselon 3, bukan eselon 1, bukan dirjen ya, bukan menteri, tapi dia punya minimal 3 rumah singgah, Pak. Itu hanya rumah singgah saja tadi itu. Nggak ada tangganya tadi, bukan rumah tangga, rumah singgah gitu. Semua satpamnya diwawancarain itu hanya rumah singgah, dan rumahnya rumah mewah. Ada yang 37 miliar, ada yang 50 miliar, ada yang satu perumahan di Manado sana punya dia semuanya. Luar biasa ini eselon 3 ini. Tadi saya melihat bahwa Bang Refli Harun kan dalam soal hukum dan backgroundnya hukum, dan banyak kita lihat ini. Kalau kita mau tajamkan soal skandal pajak ini, yang mananya yang mau kita hantam? Kalau misalnya soal hukum ini, yang mana yang bisa menjadi basis poin pernyataan sikap mahasiswa? Ya, apakah yang 300 triliun tadi, atau 30 jabatan Sri Mulyani, atau law enforcement tadi yang tidak waskat tadi, tidak pengawasan melekat pada para petugas pajak ini. Silakan Pak. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ya, baik saya dulu ya. Tony Rosyid, dan saya mau Taufik ya, dan audiens sekalian, termasuk audiens putihnya yang saya lihat senyum ya. Ini ada senyum sama Taufik kayaknya. Kita senyum buat semuanya. Senyum buat semuanya. Soalnya hangat ini. Oh, oke. Ya, saya dapat dikasih kesempatan ngomong.
review setengah jam ya. Prognosis setengah jam. Nggak masalah, sampai ada poin yang mantap. Enggak, saya biasanya sukanya ada waktu ya. Karena kalau saya sampai subuh pun bisa juga ngomong. Asal kuat aja. Siap. Kerja saya itu juga ngomong di podcast itu. Kadang-kadang pernah bikin konten itu 20 episode satu hari. Pernah. Enggak ini 16. 20 itu dengan yang upload ya. Sekarang sudah mulai tua, jadi nggak kuat lagi saya. Ya sehari 2, 3, 4, 5, 6 saja. Baik, hasil pas 6 juga. Orang yang paham mengenai itu heran ya, karena saya like dulu kan. Nah, soal pajak ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya orang menggunakan pajak, ya, kalau apa akar masalah kita di Republik ini? Ya. Kalau orang korupsi, ya sudah pasti nggak bayar pajak kan, ya kan? Gimana orang korupsi mau bayar pajak? Jadi dari situ saja bobol pajaknya luar biasa kayaknya. Misalnya dia mendapatkan hasil resmi 20 juta, sementara aktualnya 200 juta, maka yang dilakukan kan 20 juta yang dilakukan. Jadi semakin korupsi tinggi, semakin pasti pajak pasti bayar. Itu kalau kita kaitkan dengan satu aspek. Belum aspek lain yang kaum kali kaum. Di antara petugas pajak dengan wajib pajak itu udah biasa. Jadi saya ingin bicara tentang satu aspek yang namanya good governance dan clean governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah menghindari yang namanya COI, conflict of interest. Oh iya. Semulia apapun manusia ini, kalau dia ada conflict of interest, nggak mungkin dia objektif. Mau Refli Harun, mau Said Didu, mau siapapun, whoever. Karena itu, conflict of interest itu yang harus dihindarkan. Sekarang, justru conflict of interest itu yang dipelihara oleh sendiri. Ini kok on-off suaranya ya? Iya, kenapa ya? On-off. Tadi dia jadi gara-garanya di dan terus. Nah, jadi justru yang dipertontonkan oleh pemerintahan ini adalah COI, conflict of interest. Sepintar apapun, kalau conflict of interest nggak bisa pintar orang. Sebijak apapun, kalau conflict of interest nggak bisa bijak orang. Karena conflict of interest itu mematikan akal sehat, mematikan hak skill. Saya kasih contoh, misalnya. Bagaimana mungkin dari kasus kejadian yang terbaru ini misalnya, yaitu yang dilaporkan ke TNI, itu adik angkat saya kebetulan wakil hukumnya. Kebetulan saya yang harus saya adalah sebagai salah yang diduga menerima gratifikasi suap seperti apa namanya 7 miliar. Dan kemudian tidak dibantah. Yang dibantah itu adalah urusan private antara staf khusus dan orang yang memberikan uang. Oke, kita lokalisir kepada staf khusus atau misalnya. Sebagai staf khusus Wamenku, pertanyaannya adalah apakah dia masih menjalankan praktik-praktik yang memungkinkan adanya konflik of interest? Kalau masih, waduh peradabannya masih rendah namanya. Peradabannya masih rendah. Sebagai contoh misalnya dia masih melakukan praktik-praktik pemberian konsultasi, dan itu misalnya terkait dengan perizinan di Kemenkumham misalnya, kalau ada sampai seperti itu, maka konflik of interest tinggi. Seperti dia bermain lipat. Jadi sebagai staf khusus menteri, wakil menteri, dia juga menjalankan profesi sebagai konsultan hukum. Bayangkan, nggak mungkin nggak ada konflik of interest. Nah, itu ajaran yang paling sederhana mengenai yang namanya COI, conflict of interest. Lagi misalnya, pegawai pajak yang membuka kantor konsultan pajak itu kebangetan. Sama saja dengan pegawai kementerian
yang terkait dengan ekspertis dia buka kantor konsultan di luar jam kerja. Yang boleh itu cuma dokter saja berusaha yang legal. Kalau dokter kan ASN, pagi dia ngantor, Puskesmas. bertugas, malam dia buka klinik, itu nggak ada masalah, karena dianggap kemanusiaan dan nggak mungkin profesi itu digantikan orang lain, kan begitu. Tapi kalau misalnya pegawai pajak buka kantor konsultan pajak, pasti jam 8. Karena dia jam 8 itu menunjukkan bahwa dia tahu bahwa itu melanggar undang-undang, ada konflik of interest. Jadi apa-apa yang dibuat itu pasti ada contohnya. Sederhana mengukurnya. Ada lagi misalnya. Tapi ada juga yang diajarkan kekuasaannya terang-terangan konflik of interest-nya. Dan santai saja. Misalnya seorang menteri dia merangkap sebagai ketua umum Partai. perkumpulan olahraga. Padahal undang-undang Kementerian Negara sudah mengatakan Anda nggak boleh menjadi merangkap jabatan di mana organisasi itu mendapatkan keuangan dari APBN dan atau APBD. Ini apa sih? Presiden mengatakan yang penting tidak mengganggu kerja. How come? Kok presiden bisa di atas undang-undang? Padahal presiden disumpah untuk menjalankan undang-undang, menjalankan konstitusi, undang-undang dan segala peraturannya. Itu sendiri nggak benar. Lagi misalnya, konflik of interest-nya adalah pengurus-pengurus partai politik atau anggota-anggota partai politik yang dimasukkan ke BUMN. Tapi kerjanya memberikan feeling kepada partai politiknya atau teman-teman partai politiknya. Konflik of interest juga. Jadi jangan kita berpikir seperti kita Umar bin Abdul Aziz ya, yang luar biasa, ini dia matikan, pun dia matikan. Susah. Selamat datang calon wakil presiden kita. Karena tadi ada Anies Baswedan di kiri, di kanannya ada Iqbal itu, jadi ini wakil presidennya. Paling tidak di kafe ini sudah ditentukan wakil presidennya. Di luar boleh masih ribut ya. Nah, karena itu saya bilang konflik of interest. Jadi sepanjang orang konflik of interest, sepanjang korupsi, saya kira akan susah. Pertanyaannya adalah apa akar masalah dari korupsi ini? Ya kan? Ini kan pertanyaan klasik dan klise sebenarnya. Kalau naik bisa menjawab, karena banyak temannya. Jadi apa akar masalah dari korupsi? Akar masalahnya dua faktor menurut saya. Faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Internal dan eksternal itu saling berkelindan. Ya. Kalau kita mentalnya Nabi semua, memiliki jiwa yang sangat teguh, kita nggak perlu lingkungan eksternal kita khawatir. Pokoknya digoda apapun kita nggak akan korupsi. Sekecil apapun. Jarang yang begitu. Saya baru lihat satu orang, saya pakai inisial saja. Inisialnya AH, ya. AH itu bukan Erlangga Hartarto ya pastinya ya. Saya lihat orang itu luar biasa. Ketika dia menjabat jabatan apapun, dia amanah sekali. Air putih pun dia tolak, misalnya begitu. Saking amanahnya, dia akan dikuasa waktu itu ya. Kalau dia misalnya dijemput, dia tanya, ini saya sudah mendapatkan uang dinas, ini dibutuhkan dari mana? Pokoknya saking amanahnya orang itu luar biasa. Ya. Pernah saya tidur sama dia ke suatu daerah, sama tuan rumah disediakan ranjang. Kan kalau tidurnya nggak di hotel, tapi di tempat orang. Jam 10 dia udah tidur. Saya baru tidur, masih ngobrol-ngobrol kan sama ibu selain dia, karena ini saya sudah tidur. Ngobrol sampai jam 1, jam 2, subuhnya terakhir biasanya gitu ya. Nah, dia jam 10 udah tidur. Tidurnya di bawah lagi. Gaya Nabi tidurnya. Ya, gaya Nabi kan miring ke kanan kan? Ya biasa ya. Betul-betul. Puasa Daud. Ya kan? Puasanya puasa Daud. Tidurnya di bawah dia. Bingung saya. Gimana caranya saya mau tidur di atas ya kan? Padahal ranjang itu untuk 2 orang. Saya mau tidur di bawah juga bingung ya. Akhirnya saya tidur di ranjang tapi saya paling pojok untuk memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa pindah ke atas.
Jam setengah 2 saya kebangun, dia pindah. Tapi dari tidur yang di bawah, berdiri alias sholat. Ini baru orang surga saya bilang. Ini luar biasa dia. Nah, kalau orang kaya seperti itu, ya itu dia nggak perlu lingkungan eksternal. Secara internal dia udah kuat. Tapi kan kita manusia biasa, mental kita nggak seperti itu. Karena itu internal dan eksternal itu penting. Sebagai contoh misalnya, sering orang nggak paham kalau itu korupsi. Karena dianggapnya hal yang biasa saja. Saya punya pengalaman menarik misalnya di depan Makom Ibrahim, ya kan? Biasa kan orang rebutan untuk sholat di sana kan, terutama di bawah di bawah kawan air yang emas itu. Nah ini ada yang belum ke sana ya, ada yang belum ke Mekah ya. Ada yang sudah belum. Nah nanti berdoa punya suami yang langsung maharnya adalah mengajak roh. Amin. Yang didoain ditigain nggak apa-apa. Yang penting ngajak umroh. Jadi kan kita mau sholat di depan Makom Ibrahim itu, tapi dibersihkan oleh askar, entah tukang bersih dan akan tidak, yang itu tukang bersih karena looknya Asia Selatan, ya, tanpa mendegradasikan manusia. Kemudian kita mau masuk, tiba-tiba pembimbing haji ini bilang, pembimbing haji atau bertempor, kasih dia dibolehkan masuk, maksudnya gitu. Jadi kan masuknya kan mestinya lewat motor gitu ya, yang dibuka pintu yang tidak motornya, kan dari kasih duit sama pembimbing umrohnya. Sini ini orang kok bisa begitu di depan kantor masih mikir orang juga. Dan itu dilakukan oleh pembimbing haji, dilakukan oleh mutomik, bingung kita. Nah itu dia bukan berarti dia punya mental luak, enggak. Jangan-jangan dia tidak terdidik bahwa itu suap. Iya. Gitu loh, nggak sadar dia. Jadi secara eksternal kita tidak mendapatkan pendidikan mana yang suap, mana yang tidak, untuk menghindari konflik-konflik sekecil-kecilnya. Makanya sekecil-kecilnya itu kayak seperti Umar bin Abdul Aziz kan, siapa yang kuat? Anak kita atau kita matikan listriknya kan belakang. Lalu menghadapnya di malam hari, nanti bapak lagi ini, bisa begitu. Nah, paling tidak yang tidak ekstrim atau memanggul sendiri bahan pokok yang harus dibagikan kepada listrik kan tidak begitu juga. Tapi paling tidak tidak korupsi dalam pekerjaan yang umum. Karena itu kita membutuhkan lingkungan yang eksternal, internal, eksternal, agar kita bisa membangun good governance. Lalu internal dan eksternal itu, kalau internal, saya kemudian lompat. Salah satunya kita membutuhkan kepemimpinan yang spiritual leader. Ya, kenapa kepemimpinan spiritual? Atau leading by example, memimpin dengan contoh. Makanya saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi pemimpin dan juga presiden. Karena saya merasa tidak bisa jadi contoh. Kemarin saya mau mencalonkan diri sebagai anggota DPD untuk menyanyi gaya Tamsil itu. Tapi bukan di daerah pemilihan Sulawesi Selatan, di daerah pemilihan DKI. Saya ke Makassar, tanggal 29 Januari, saya lihat di hotel Merkiro Makassar, selamat datang calon legislator. Tiba-tiba Ustaz yang saya lewat namanya, Mualaf, Bang itu udah ada pendaftaran. Saya bilang, saya pikir pendaftarannya bakal April gitu. Akhirnya nggak jadi. Tapi apa? Saya gagal. Tuhan tidak menyuruh saya untuk mencalonkan diri. Kenapa? Saya bilang dalam sebuah pilot, ya kan, yang seperti ini berat memang, ya kan. Dosanya itu deh kalau kita lakukan suap, ya kan. Coba bayangkan, kita mau menjadi pemimpin yang amanah, tapi kemudian kita mendapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Makanya tahun 2024, insya Allah pasti ganti presiden ya kita harus cari orang yang baik dan amanah. Jadi spiritual leader.
Jadi dia itu tidak hanya aspek materialnya yang dia bangun. Jadi kalau kita bicara aspek material itu kan sistem manajemen. Tapi juga dia bicara mengenai bahwa Presiden Republik Indonesia itu yang tidak ada di konstitusi, ada sih sebenarnya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atas keberkahan Allah yang Maha Kuasa. Tugasnya itu adalah membawa sebanyak mungkin rakyat Indonesia masuk surga. Benar nggak? Nah, pernah dibicarakan, benar nggak? Benar nggak? Salah satu tugas Presiden Republik Indonesia itu adalah membawa sebanyak mungkin rakyat Indonesia masuk surga. Yang bicaranya ahli keuangan negara, harus dipercaya. Ini teori baru. Iya, karena aspek ini saya nggak pernah dibicarakan orang. Orang selalu bicara mengenai aspek-aspek yang sifatnya material, ya kan? Iya kan? Aspek yang sifatnya material, sehingga dia splitting antara material dan spiritual. Padahal kalau material dan spiritual dipisahkan, yakinlah pasti ambruk bangunannya, benar? Pasti ambruk bangunannya. Sehebat apapun kita membangun sistem bernegara yang baik, tapi kalau aspek spiritualnya dihilangkan, ambruk bangunannya. Sebaliknya, kita hanya membangun aspek spiritual, tapi aspek-aspek modernisasi, manajemen, efisiensi, efektivitas tidak dibuat, ambruk juga. Itu sama dengan seorang ulama disuruh memimpin, bingung dia mau ngapain. Ada kan contohnya? Saya nggak bilang loh orangnya. Ya kan, seorang ulama disuruh memimpin, bingung ya, karena dia tidak memiliki kemampuan yang di soft skill tadi, manajemen, penguasaan pada konstitusi, undang-undang, division of labor, pembagian kerja macam-macam. Tapi sebaliknya, ada pemimpin yang lainnya, yang satunya nggak pernah kita lihat mengarahkan pada kehidupan yang spiritual, ya kan? Yang material pun banyak bolongnya, ya kan? Nah, saya kira persoalan ini yang kemudian yang harus kita address, yang harus kita pecahkan. Pajak itu soal yang mengikuti saja, ya kan? Jadi kalau kita sudah lihat dan terus yang tadi, yang spiritual, yang canggih, yang tidak mendikotomikan antara dunia dan akhirat, yang tidak memisahkan antara dunia yang modernisasi dengan kehidupan spiritual kita yang sudah diajarkan berabad-abad lalu, maka barangkali insya Allah kita akan jauh lebih baik. Karena selama ini kita belum pernah mendapatkan kepemimpinan yang seperti itu rasanya. Hampir ada, tapi di-impeach. Hampir ada, tapi di-impeach. Ya, tapi kita nggak tahu juga apakah memiliki manajemen yang canggih untuk mengatasi soal-soal seperti ini. Jadi kawan-kawan semua, sekali lagi soal pajak ini adalah soal yang mudah sekali kita atasi kalau kita kemudian memiliki kepemimpinan yang tadi. Tapi harus kepemimpinan puncak. Coba kalau pemimpinnya kalau berat. Gimana dia bicara mengenai menghilangkan yang namanya rangkap jabatan kalau dia rangkap 30? Rangkapnya luar biasa. Bagaimana dia mau menghilangkan pendapatan ganda kalau dia sendiri tidak ada ganda? Tapi 30 itu saya tidak tahu istilahnya apa. Kalau 2 kan double, 3 triple, 4 quadruple, 30 mana 3? Triple 10. Coba bayangkan. Jadi sekali lagi, hanya pemimpin yang punya jiwa spiritual, ya, yang mampu meninggalkan konflik itu. Tapi dia juga memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Saya kira itu saja. Terima kasih atas undangannya. Walaupun saya tahu awalnya saya tidak diundang, saya datang karena saya ingin ketemu dari Tamsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat abang kita, Bang Refli Harun, luar biasa ya. Membahas dalam soal konflik of interest. Jadi saya bayangkan kalau Sri Mulyani itu 30 rangkap jabatan ya tiap hari gajian, Bang. Dan dapat 30 THR, ya kan? Gajinya cuma 1, honornya yang 30. Belum Honornya 29. Desembernya SHU-nya banyak banget tuh, nggak bisa kita hitung ya.
Jadi inilah luar biasanya pemungut uang rakyat kemudian mengelolanya dan tidak mengembalikan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ini sangat berbahaya dan kita belum menemukan yang mana ini yang mau kita hantamkan, karena ini kan ada satu bolong kecil di ban yang pelan-pelan ini berhembus dan bisa meledak dan bisa oleng bis yang dikemudikan oleh Jokowi ini. Ini sangat berbahaya. Saya tambahin sedikit. Ya, oke. Gini, terpancing. Kalau dia mau gugat, ya, gugatlah kepemimpinan puncaknya. Dalam kasus perpajakan ini nggak bisa. Kita harus minta pertanggungjawaban Sri Mulyani. Jangan Rafael Alun. Sebenarnya ya. Iya dong. Karena dia yang mencontohkan bagaimana tidak good governance-nya Kementerian Keuangan dengan good governance clean government. Dulu Sri Mulyani itu terkenal sebagai ibaratnya representasi dari good governance dan clean government dan reformasi birokrasi. Karena itu pada waktu itu dia sangat ditentang masa pemerintahan SBY. Nah, pemerintahan ini bagus. Orang yang baik yang jelek. Karena itu kalau kita mau kejarlah 30 jabatan Sri Mulyani itu saya tanya. Apa dasar dari 30 jabatan itu? Dasarnya ada 4 kemungkinan. 1 ex officio. Kalau ex officio itu begini. Anda menjadi ketua anggota DPR pasti menjadi anggota MPR. Suka nggak suka itu namanya ex officio. Oke? Karena itu kalau misalnya ada perjalanan dari MPR ya udah sah karena ex officio. Ada perjalanan dari DPR ex officio. Yang kedua, Anda rangkap jabatan karena perintah undang-undang. Sebagai contoh misalnya, kalau dia misalnya Menteri Perencanaan Pembangunan, biasanya merangkap ketua Bappenas. Saya tidak tahu ada itu perintah undang-undang, tapi asumsi saya kurang lebih begitu. Undang-undang itu bisa juga kepres. Itu kedua. Yang ketiga, Anda rangkap jabatan hanya untuk menambah penghasilan. Nah, ini sudah salah, ya kan? Kemudian yang keempat, Anda rangkap jabatan karena Anda ingin menutupi sesuatu atau mengamankan sesuatu, atau kongkang-kong atau Pak Budiman. Salah juga. Jadi dalam teori rangkap jabatan yang dibagi itu, 2 dibenarkan kalau dia ex officio, lalu yang kedua kalau dia perintah undang-undang, yang 2 tidak boleh dibenarkan kalau dia untuk Pak Budiman mengamankan sesuatu dan menambah pendapatan. Artinya ketika dia mendapatkan honor-honor itu haram hukumnya karena itu menambah pendapatan. Oke, iya. Mudah-mudahan sampai ke telinga Sri Mulyani ini. Baik, teman-teman, di tengah-tengah kita ada Bapak Wakil Ketua MPR RI, Bapak Tamsil Indrum, bisa memberikan sepatah dua kata semacam keynote speech dari diskusi kita kali ini. Ya, sebelum nanti beberapa teman-teman ini peserta aktif bisa memberikan komentar dan pertanyaan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusinya menarik sekali. Saya ikuti tadi sambil duduk di depan karena ada Ustaz Zaitun yang sudah mau pergi sama Ustaz Tony Rashid yang rupanya sudah lebih awal tadi menyampaikan paparannya. Yang saya ikuti hampir secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bang Repli. Bang Repli ini memang selalu menarik kalau kopinya dari jauh kelihatan RI 1. Jadi sebenarnya kalau rangkap jabatan itu Sri Mulyani itu tidak seberapa, cuma 30. Tapi Luhut itu belajar ke Sri Mulyani, cuman akhirnya dia melampaui Sri Mulyani. Kalau tidak salah 56 jabatannya dia sekarang yang dia rangkap. Jadi jauh melampaui, sudah hampir 2 kali lipat. Dan saya kira di Republik ini memang karena apa yang disampaikan tadi Bang Repli bahwa seharusnya pemimpin itu adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia ini untuk
lebih banyak masuk surga atau hindar dari siksa. Jadi orientasi leadership kita mestinya spiritual leadership. Tapi kalau kita melihat perpaduan antara dua pemimpin yang ada sekarang ini, mestinya kalau diintegrasikan itu saling menyatu, saling menguatkan. Ada Pak Jokowi yang sangat konsen dalam membangun infrastruktur, dan kita tadinya berharap ada yang wakil presiden yang sangat konsen di dalam berorientasi dengan ukhrawi tadi itu. Jadi satu yang memang orientasinya untuk mensejahterakan masyarakat secara umum di dalam kehidupan dunia ini, tetapi pilihannya masyarakat secara umum itu yang dia sejahterakan tidak termasuk masyarakat miskin. Yang dia lebih sejahterakan lagi adalah elit. Sehingga kita melihat bahwa Gini rasio itu semakin tinggi. Jarak antara yang kaya dengan yang miskin semakin menjauh. Karena apa? Karena yang mengambil banyak keuntungan dari APBN misalnya itu adalah mereka yang hidupnya sudah melampaui batas maksimal. Jadi pendapatannya itu sudah sangat jauh dari kehidupan yang kita bisa kategorikan sebagai sekedar untuk sejahtera. Ya. Sementara di sisi lain, ya masyarakat miskin semakin terpuruk karena semakin tidak bisa mengambil manfaat dari anggaran pendapatan belanja negara. Padahal APBN kita sekarang ini banyak ditopang oleh utang. Utang yang luar biasa ini untuk membayarnya bunganya saja itu harus dengan utang lagi. Karena itu terpaksa yang harus digenjot adalah pajak. Tapi ternyata pajak kita ini yang utamanya yang punya kewajiban pajak yang tinggi itu bisa bernegosiasi dengan petugas pajak. Sehingga kalau dia punya kewajiban pajak 1 miliar, ya maka mungkin dia bisa bernegosiasi cukup bayar 200 juta selesai. 800 jutanya itu bisa menjadi beban siapa yang jelas itu tidak sampai kepada negara dan akhirnya tidak sampai juga kepada rakyat. Dan itu yang terjadi di mana-mana sehingga kita menyaksikan bahwa ada petugas pajak yang eselon paling bawah tetapi kehidupannya luar biasa. Saya kaget kepala bea cukai di Makassar misalnya itu dalam viral terus dia mempertontonkan kekayaan yang dia miliki dengan kehidupan yang hedon itu. Apalagi yang terakhir ini kita mendengar kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur itu istrinya memiliki anting yang harganya lebih 8 miliar. Betul itu ya? 11 miliar. 11 miliar. Nah, coba Pak Taufik lebih tahu kalau anting biasa 11 miliar. Coba tasnya yang dipersoalkan harganya 285 juta, dia bilang ini tidak seberapa. Anting saya ini 11 miliar. Nah, ini kalau Pak Jusman punya 11 miliar seperti itu di sini nih, wah kita bisa bikin Ini tidak talkshow sampai kiamat. Nah, jadi itu kejadiannya itu karena dia tetap merasa menjalankan itu perintah konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat yang dia pilih, yang dia sejahterakan, yang sudah double sejahtera. Bahkan ada yang memiliki lahan misalnya sampai jutaan hektar. Sementara Paroki Gerung yang 800 meter dia punyai juga mau digusur. Jadi ini fakta yang kita saksikan. Sehingga nggak ada lagi pilihan bagi kita ini kecuali harus melakukan perubahan. Nggak ada alasan untuk berdiam dan tanpa berupaya untuk melakukan perubahan. Kalau tanpa perubahan kita lakukan ini dan ini akan terus-menerus seperti ini, kita melakukan pembiaran, ya ini menjadi dosa sosial bagi kita semua. Karena itu saya kira
diskusi-diskusi yang dilakukan oleh PPR ya, yang di sini ini ya tidak berhenti pada diskusi-diskusi saja, tapi harus menjadi sebuah gerakan untuk perubahan. Nah, kalau ini tidak bisa kita wujudkan, ya kita harus bersiap-siap untuk menerima kenyataan yang lebih parah di masa-masa yang akan datang. Karena itu kita sudah ada satu figur yang saya kira ya banyak yang mengakui bahwa ini adalah figur yang bisa membawa kepada perubahan. Meskipun begitu, saya tahu Pak Said Didu ini mencoba membujuk-bujuk yang lain supaya bisa kumpul bersama-sama. Ya, kapan Pak Anies kumpul bersama Bang Rizal Ramli, Pak Gatot Nurmantio, serta figur-figur lain lagi, Kak, supaya kita bisa berada dalam satu forum untuk membuat suatu gerakan. Jangan sampai kita ini kemudian terbelah juga karena masing-masing merasa berpotensi dan kuat untuk itu, untuk bisa menerima amanah kepemimpinan yang akan datang. Saya kira ini tugas Bang Repli, Bang Said Didu, serta tokoh-tokoh yang lain semuanya untuk mengintegrasikan, menyatukan figur-figur ini semua. Ya, kita dorong ada yang ya Mas Anies harus memperlihatkan juga komitmen bahwa untuk perubahan itu maka dia tidak bisa berorientasi hanya berteman dengan orang-orang yang maunya ada kontinuitas dengan keadaan yang ada sekarang ini, itu tidak bisa. Maka kita harus dorong dia untuk bisa menerima dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh perubahan yang lain. Iya. Tentu yang saya maksud kalau mau dibahasakan lebih eksplisit ya tokoh-tokoh oposisi. Nah, kita tinggal cari yang oposisi selama ini siapa saja. Nah, saya kira manusia merdeka Pak Said Didu adalah tokoh yang oposisi, Pak Repli Harun tokoh oposisi, Pak Gatot Nurmantio terkenal juga sebagai seorang yang oposisi, Saganda Nainggolan, Rizal Ramli. Nah, kapan kalian hadirkan semua di sini untuk berbicara di sini? Syukur-syukur hadir semua secara bersama-sama dan kita mendeklar bahwa kita ingin suatu perubahan, karena Indonesia ini hanya bisa kita perbaiki dengan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Saya kira itu persoalan pajak itu adalah persoalan yang sepele, tapi ini harus ada korban yang muncul dari kejadian-kejadian yang konkret yang kita saksikan selama ini dengan hedonisme daripada pejabat-pejabat ini. Seruan presiden supaya jangan mempertontonkan kehidupan yang hedonis itu salah. Bukan jangan mempertontonkan, tapi harus dihukum, harus dihentikan. Bukan berarti bahwa harus melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Itu salah. Ya. Begitu pula dengan Sri Mulyani. Kapan waktu saya kembali dari diskusi di PPR di Jakarta Timur? Di jalanan saya, Pak Jusman, Pak Taufik, kita menyaksikan berkontainer-kontainer, truk-truk apa itu? Harley, motor Harley diangkut. Kelihatannya mau disembunyikan atau mau dikembalikan ke showroom, dijual dengan harga murah. Nah, kalau ada teman-teman di sini berminat memiliki itu ya, siapa tahu punya siapa yang orang pajak ini, Rafael ini, tiba-tiba suatu waktu tidak ada lagi yang punya Harley di sini. Di Indonesia hilang semua Harley itu dah. Ini karena gerakan untuk menyembunyikan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini harus kita selesaikan masalahnya ini. Saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kamsil Indro. Beliau adalah inisiator dari Posko Pilihan Rakyat. Dan baik, saya persilakan kepada audiens, ada beberapa peserta aktif yang ingin memberikan komentar sedikit saja ya, karena waktu ketiga orang ini sangat terbatas. Sebenarnya banyak sekali yang belum disampaikan dan saya ingin tadi. Iya, silakan yang mau bertanya dulu. Bang Yusman, ada? Langsung aja. Iya. Baik,
Ada Bang Maram. Satu menit ya Bang. Ya. Kita lihat korupsi pajak hari ini di Samosir ada polisi mereka lalu lintas nilai pajak berusaha miliar rugi. Hari ini belum ada. Kita lihat Kemensos lagi obrak abrik lagi oleh KPK. Juga Pak, saya itu jangan lupa pembangunan jalan tol ternyata sekarang 1 triliun dicurigai. Minimal 100 triliun. Iya, itu yang mengungkapkan ya, yang mengungkapkan. Ini kalau kita gunakan untuk bangun universitas atau sekolah, udah berapa banyak yang bisa gunakan. Setiap bulan, setiap tahun mereka lapor kekayaan. Cuma lapor. Tapi kalau itu dugaan, kok tidak ada tindakan. Sampai sekarang menumpuk akhirnya 300 triliun tapi terkena. Sekarang apa solusinya menurut Bang Syed itu atau Refli? Kalau seseorang melapor kekayaan mencurigakan, tidak cukup cuma dipenjara. Sita itu oleh kalau hukum itu sita itu aja. Terima kasih selalu. Oke, baik. Bang Cahya ada? Singkat aja ya. Langsung aja pertanyaan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi menarik karena waktu saya masih aktif di wartawan, kebetulan memang urutannya di BI dan Kementerian Keuangan. Jadi waktu Martin Muhammad jadi Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak maupun Kementerian Keuangan, saya tahu betul bagaimana perilakunya dan sampai akhir hayatnya. Sipun dilatih meja kerja ini kan begitu masalah staf khusus itu masih ada uang. Jadi itu yang saya dengar dari bekas buahnya itu. Jadi dia tadi seperti Pak Negara itu Menteri Keuangan itu ofisial sebagai komisaris di BUMN itu Pertamina. Jadi dia tidak bahkan jangankan gaji ya dari Pertamina, tagihan pun dia tolak. Nah, cuma tadi masalahnya mengembalikan ini kan aturan, mengembalikan ke negara itu susah gimana. Dan tadi ngobrol-ngobrol dengan Bang Syed itu, jadi diterima dulu nanti uangnya dikembalikan ke negara. Nah, ini saya cerita ini sebagai ada sosok-sosok orang-orang pajak, orang-orang yang karir ya. Pak Mari itu kan karir sebagai pejabat Kementerian Keuangan yang baik, dan dia pantas dijuluki sebagai Menteri Mr. Clean gitu ya. Dan ini sebenarnya ada juga yang lain, misalnya Bang Dilopa sama karakternya. Jadi pada saat kita ribut soal Sambo atau sekarang pajak, lalu orang juga teringat dengan Google ya. Jadi kita ingat kita ke belakang pada orang-orang yang memberikan pelajaran kepada kita. Jadi itu kalau misalnya tadi Bang Refli ada ekspektasi supaya pemimpin di masa yang akan datang itu spiritual leader, pemimpin yang mengajak ke surga, ke akhirat itu bagus sekali. Artinya itulah seperti itu kalau kita mau jadi negara yang berarti kayak 2050 itu banyak sumber-sumber kekayaan kita. Jadi kalau kita bicara kasus-kasus kayak ini tentu pasti ada hikmahnya ya. Mungkin ini benar-benar skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasus Sambo maupun kasus ini betul-betul skenario Allah ini yang membukakan, kemudian netizen yang memfollow up, kemudian KPK dan Mahfud MD yang menggaungkan, kira-kira gitulah. Coba ya siapa yang membongkar harta kekayaan Rafael kalau bukan netizen? Ada rumah di Simpo, ada rumah di Kebonjeruk, ada rumahnya di Jogja, ada rumahnya di Manado. Dia punya kos-kosan juga, semua netizen. Jadi kita dalam kesempatan ini juga berterima kasih kepada netizen yang tetap kritis. Dan itu terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kalau netizen, ya silakan Bang Syed itu di. Saya kembali bahwa ruang korupsi yang paling besar di Indonesia adalah sektor perpajakan. Kenapa? Karena tax ratio kita masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Ya saya katakan tadi, kalau tax ratio kembali 15%, yang negara lain 25-30%, maka ada ruang korupsi 1.000 triliun setahun sekarang. Nah,
Kenapa ini berpotensi jumlahnya besar dan susah ditangkap? Karena undang-undang korupsi menyatakan itu merugikan negara kalau mengambil uang yang sudah ada di kas negara. Ini kan belum masuk, negosiasi sebelum masuk. Jadi kalau mau memperbaiki menurut saya adalah bahwa undang-undang korupsi juga diubah, bahwa yang menyebabkan tidak masuknya pendapatan negara itu adalah korupsi. Makanya hanya dianggap pencucian uang karena bukan korupsi, karena belum masuk. Itulah kenapa seperti hanya terjadi pencucian uang kepada yang mengurus surat-surat kendaraan bermotor, SIM dan lain-lain. Karena di situ belum masuk ke kas negara. Jadi kalau mau memperbaiki ini maka undang-undang korupsi diubah bahwa yang menyebabkan tidak masuknya pendapatan negara itu adalah merugikan negara. Nah, yang kedua, penyebabnya ruang ini menjadi sangat besar. Tadi jumlahnya besar, tidak masuk definisi korupsi. Yang kedua adalah ada ruang negosiasi. Kenapa ada ruang negosiasi? Karena ada namanya pengadilan perpajakan. Yang lucunya pengadilan perpajakan ini di bawah Dirjen Pajak juga. Yang mengangkat mereka juga di bawah Kementerian Keuangan juga. Jadi penyidiknya anak buah, yang pengadilnya anak buah, yang korupsi anak buah. Nah, ini yang harus diubah juga. Nah, itulah tadi saya katakan untuk hal ini sebaiknya segera itu Badan Penerimaan Negara Pak Tamsul itu didirikan, dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Dan revisi Undang-Undang nomor 17/2003 tentang keuangan negara dan kembalikan fungsi Bappenas sebagai perencanaan penggunaan anggaran, jangan dirangkap semua oleh Kementerian Keuangan. Tadi Dokter siapa pergi? Bukan. Tony menyatakan bahwa Sri Mulyani baik. Yang saya anggap orang baik itu kalau orang baik dan mau memperbaiki itu baru orang baik, definisi saya. Orang bersih dan mau membersihkan baru itu orang bersih. Kalau hanya mencari orang bersih, hampir semua marbot masjid itu orang bersih. Ya, jadi kalau mau menjadikan orang bersih, carilah marbot masjid, hampir semua orang bersih. Kalau orang itu masih baik, tidak mampu memperbaiki dan tidak mau memperbaiki, saya menyatakan bagi definisi saya itu belum orang baik. Oke, jadi kecuali baik untuk dirinya. Dan saya melihat Bu Sri Mulyani sepertinya pada saat tergantung pemimpinnya, atasannya, pada saat SBY itu oke, tapi pada saat berubah sekarang mengikuti bikin utang besar-besaran, bikin ya tadi Bapak menyatakan korupsi 4,5 triliun, saya bilang kemahalan jalan tol yang dibangun oleh Jokowi, perkiraan saya minimum nilai kemahalannya 100 triliun minimum. Dan saya ingin berdebat dengan siapapun tentang angka saya ini. Dan mulai terbuka satu demi satu sekarang. Itulah saya pikir mari kita mencari memperbaiki bangsa ini, bersatulah orang bersih yang mau dan berani membersihkan. Orang baik yang mau dan berani melakukan perubahan untuk perbaikan. Kalau hanya mencari orang baik dan bersih, mari kita cari marbot masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Refli. Iya, kita bicara mengenai dua hal ya. Bicara mengenai hukum dan pembuktian terbalik ya. Jadi gimana sih gimana merampas harta mereka? Begini, saya pernah punya ide yang sudah saya sampaikan ke waktu itu kantor Wapresnya masih JK, kemudian bahkan di depan Jokowi sendiri.
Entah dia nangkap entah enggak itu soal lain ya. Jadi saya punya ide begini. Kalau kita mau terus-menerus mengejar harta para pejabat ini, maka tidak ada satupun yang pejabat di Republik ini yang barangkali clean 100%. Dan celakanya nanti justru investigasi kita hanya menyasar orang-orang yang sebenarnya korupsinya cuma sekali dua kali. Langsung di bluffing. Dulu ada partai, bukan pejabat negara presidennya, begitu dia korupsi, wah langsung di bluffing. Padahal ada partai yang korupsi setiap saat, santai aja. Karena mungkin partainya udah biasa korupsi. Jadi nggak ada masalah. Mau bosnya yang korupsi dan lain sebagainya. Nah, saya waktu itu sampaikan, udahlah kita tidak hanya butuh yang namanya tax amnesty, tapi legal amnesty. Tapi kita bikin sistemnya ke depan. Begini caranya. Kalau kita usut-usut harta pejabat, macam-macam dan lain sebagainya, udahlah, kita putihkan semua dosa mereka. Biarlah dosa mereka itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Daripada kita, karena kalau misalnya gini, ini mohon maaf ya, kita ingin menelusuri harta penegak hukum yang menjadi orang nomor satunya. Kira-kira ada nggak yang clean and clear? Nggak ada. Presiden nggak bisa nunjuk siapa-siapa kalau begitu, karena harus situ. Kita ingin menunjuk seorang orang nomor satu di angkatan, iya kan? Kira-kira ada nggak yang hartanya clean and clear? Nggak ada. Lalu kita menunjuk juga pejabat-pejabat hukum lainnya. Nggak ada. Apalagi kalau misalnya pejabat-pejabatnya sudah lama berkaratan. Zaman Orde Baru dulu yang namanya korupsi itu kan pokoknya enak. Kenapa enak? Karena nggak pernah dipermasalahkan. Tapi sekarang minimal dipermasalahkan walaupun tidak ditindaklanjuti soal lain. Nah karena itu saya bilang pada waktu itu, sudahlah kita kasih legal amnesty, tapi setelah itu kita bangun yang namanya sistem pelaporan dan pembuktian terbalik. Jadi gini, hei semua pejabat publik, kami ampuni dosanya. Kita tahu uangnya nggak jelas semua itu kan. Tapi sekarang lapor harta kekayaan yang sebenar-benarnya. Biasanya pelaporan harta kekayaan itu, kalau yang dilaporkan sekian juta atau sekian miliar, biasanya 3 kali 4 kali lipat dari itu. Ya Rafael Alun itu 10 kali lipat. Bayangkan. Tapi setiap tahun dia suruh, nanti kita lihat, wah ini pangkatnya masih balok 1, balok 2, tapi hartanya 1 triliun. Karena kebetulan main penyelundupan BBM di daerah perbatasan kayak dulu ada kan? Iya. Hartanya nggak karu-karuan semua, tapi yang penting Anda harus laporkan sejujur-jujurnya. Iya. Setelah sejujur-jujurnya, maka kan harus masuk mekanisme perbankan semua. Dah, berarti ada pajaknya tuh. Langsung pendapatan negara. Tapi kalau kita misalnya kita investigasi, kita rampas, mana mau mereka? Tetap aja mereka sembunyi-sembunyi. Begitu menjadi pejabat, nggak mungkin mereka menjadi pejabat yang clean and clear karena mereka ada masalah. Ada yang namanya COI tadi, conflict of interest. Ya kan? Maka dia hanya berkhotbah saja, tapi dia tidak lakukan sebenarnya yang sesungguhnya. Nah, karena itu, kalau itu sudah terjadi, maka buat 2 sistem ini, sistem pelaporan harta kekayaan dan sistem pembuktian terbalik. Dan setiap tahun dia harus laporkan harta kekayaan. Kalau tidak, ada penaltinya. Harus tegas penaltinya apa? Entah itu pemotongan jabatan atau apa, pokoknya ada penaltinya. Kalau sekarang kan orang lapor tuh nggak ada penaltinya. Orang mau lapor apapun terserah. Paling cuma dimasukkan di website KPK, selesai. Nggak ada misalnya investigasi dan lain sebagainya. Nah, kalau itu semua lapor, pejabat-pejabat publik dan termasuk juga eselon rendahnya, semua lapor dan masing-masing kantor tuh bikin website masing-masing untuk memuat laporan harta kekayaan tersebut dan accessible, bisa diakses. Setelah itu, kalau ternyata ada penambahan harta yang tidak masuk akal atau illicit enrichment, maka dia harus jelaskan
Saya laporkan 1 triliun pada tahun 2023. Begitu 2024 saya lapor, ternyata sudah jadi 2 triliun. Nah saya harus tanya nih, kamu dari mana? Kan setelah dia di profiling ternyata kok nggak bisa dijelaskan pendapatan 1 triliun tersebut. Nah dia harus, kalau dia tidak bisa menjelaskannya, rampas. Dengan dirampas itu, maka dia punya kesempatan untuk mengajukan banding. Artinya dia menggugat. Kalau bila perlu bikin arbitrasenya, jangan ke pengadilan. Yang namanya sistem tuh, sobat-sobat semuanya, sobat era sekalian, sistem itu bisa dibangun. Kalau hukum hari ini bisa kita buat hukum yang berbeda. Jangankan ini, konstitusi pun bisa diubah. Cuma untuk kebaikan, bukan untuk menambah masa jabatan, ya kan? Jadi kita membangun sistem itu jangan terbelenggu dengan hukum hari ini yang sengaja dibikin sedemikian rupa sehingga kita nggak bisa bergerak. Nah dengan demikian, kalau dia tidak bisa menjelaskan di arbitrase itu, rampas hartanya. Kalau dia banding silakan, ada proses penilaian. Ya kan, mana yang wajar, mana yang enggak. Yang wajar dikembalikan, yang tidak wajar balik. Dan semuanya harus transparan. Kalau itu menurut saya masih ada harapan kita. Pejabat-pejabatnya nanti enak dia. Waduh, mumpung gua udah kaya nih. Udah punya uang dah 1 triliun, bisa idealis kan? Yo, dia bisa idealis tuh 1 triliun. Walaupun dia dicibir, kalau orang lupa nanti kan dengan cibirannya. Daripada sekarang gaji 25 juta yang kata Endriartono Sutarto tadi. Tapi mobil Rubicon, kan bingung kita. Iya kan? Jam tangan Charles Mille Nggak pernah saya menyentuhnya jam tangan itu. Richard Mille. Ya kan? 1 miliar. Kemudian batu permata dan lain sebagainya miliaran juga. Dan dipertontonkan di publik. Lalu publik yang nggak bodoh itu, netizen kita kan nggak bodoh. Dihitung dia. Bajunya baru beri 8 juta. Kemudian cincinnya itu lebih dari 1 M. Jam tangannya itu berapa ratus juta. Gajinya 22 sampai 30 juta saja. Kayak Sambo. Sambo itu ketika irjen gajinya 30 juta. Ketika dia irjen, berarti kan gaji dan tunjangan itu. Nggak ada gaji pokok 30 juta itu. Gaji dan tunjangan 30 juta. Tapi punya uang 100 triliun kurang 1 rupiah. Itu yang saya dapat dari Irma Huta Barat. Kenapa? Karena ada pemberitahuan dari Bank Himbara, saya nggak sebut banknya, bahwa dana itu sudah dibekukan. Dana yang atas nama Joshua yang jumlahnya 100 triliun minus 1. Kenapa minus 1? Konon katanya itu plafonnya itu segitu. Jadi nggak boleh, ya harus di bawah itu. Jadi makanya minus 1 rupiah. Bisa dibayangkan coba, pertanyaannya kemana uang itu sekarang? Iya kan? Kemana uang itu sekarang? Tapi coba nih, uang itu disita oleh negara, declare kan? Nah, pertanyaannya adalah, itu pemberitahuan yang salah. Loh, kalau salah banknya klarifikasi dong. Ini kan nggak ada klarifikasi dari banknya, bahwa dana itu di-freeze, dana itu dibekukan, tapi tiba-tiba gelap, nggak ngerti lagi. Kemana itu dana, misalnya. Atau paling tidak, ini orang gaji 30 juta, itu setelah jadi irjen loh. Setelah bintang 2. Tapi rumah minimal dia 3, minimal ya. 1 di Magelang, 1 di Saguling, 1 di di Kemang. Coba bayangkan. 4 dong berarti. 4 kan? Duren Sawit ada 1. Banyak lah. Rumah dinas 3. Bayangkan gaji 30 juta 3 rumah. Mobil Lexusnya minimal 3. Kenapa saya tahu 3? 1 dipakai Putri waktu konvoy dari Magelang, 1 dipakai pengawalnya termasuk Joshua, dan 1 dipakai oleh Sambo sendiri yang sudah pergi duluan. Lexus itu 1 M ke depan, 1 M ke atas. Mimpi pun tidak kita beli Lexus, ya kan? Iya. Gitu. Nah, bayangkan coba dengan gaji 30 juta. Daripada itu besaran pendapatan RH Channel itu 30 juta. Oke. Iya. Bayar pajak. Gimana? Saya ratusan juta bayar pajak. Iya. Nah, jadi tahun lalu ya.
Tahun ini. Tahun ini ya nanti kita lihat lagi ya kan. Nah, jadi coba bayangkan, ya kan? Jadi menurut saya kalau itu tidak dilakukan, selamanya hiding. Tidak cukup dengan tax amnesty saya kira. Tapi legal amnesty itu penting. Karena orang gelap, pendapatan yang illegal money itu nggak mungkin dengan tax amnesty. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang belum terungkap dan tadi Bang Said Didu juga ada closing statement yang sangat menarik, Bang Refli juga. Ya, bagaimana supaya uang itu masuk dulu ke negara. Jangan yang disampaikan Bang Said juga belum masuk udah dikorupsi. Jadi nggak ketahuan itu korupsi atau pencurian gitu. Nah, oke, sementara ini kita akhiri dulu diskusi kita karena pembicara kita juga masih ada agenda lain dan insya Allah hari-hari berikutnya kita mengagendakan lagi diskusi posko pilihan rakyat. Dan dari saya terima kasih kepada pembicara kita, juga terima kasih kepada seluruh hadirin dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.